Jadi kita melihat bahwasan negosiasi itu bukan sekedar perbincangan biasa, tapi kita bisa sebut negosiasi merupakan sebuah seni. Negosiasi yang baik adalah yang menghasilkan kontrak yang sama rata, seimbang antara pihak yang A dengan pihak yang B. Baik, sekarang kita seri diskusi tentang penyusunan dan negosiasi kontrak dalam kegiatan usaha pertambangan. Seri diskusi hukum ini rutin diadakan oleh Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan atau dikenal dengan PUSEP, yang mana kegiatan ini merupakan salah satu realisasi dari program kerja Divisi Pengembangan Kapasitas Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, yang mana tujuannya adalah untuk memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman kepada mahasiswa, organisasi pemuda, serta kelompok masyarakat untuk melakukan kontrak dalam sektor pertambangan. Tak kenal maka tak sayang, boleh teman-teman sekalian chat asal dari mana nih teman-teman sekalian? Wah, di sini ada Mbak Yuni Anggreni, Jakarta hadir. Siap Mbak, ini Jakarta. Mana nih Mbak Yuni nih? Kebetulan saya Jakarta juga. Boleh teman-teman sekalian chat dan mungkin agar diskusi kita berjalan lebih masif, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian bisa on cam, agar kita tahu tak hanya tahu nama dan juga asal, juga tahu wajah-wajah yang semangat untuk mengikuti seri diskusi hukum kali ini. Dan di sini sudah ada dari Pontianak, Jambi, Balikpapan, Serang Banten, Jakarta Timur, Pekalongan. Luar biasa sekali peserta diskusi kali ini. Sulawesi Tenggara juga hadir di sini. Baik, luar biasa sekali peserta kali ini yang berasal dari seluruh daerah di Indonesia. Baik teman-teman, sesaat lagi kita akan mulai seri diskusi hukum tentang penyusunan dan negosiasi kontrak dalam kegiatan usaha pertambangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya sapa. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman peserta seri hukum. Bagaimana kabarnya? Terima kasih sudah berkenan hadir pada seri diskusi hukum ini untuk menimba ilmu dari atau experience dari para narasumber yang luar biasa kali ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita bisa bertemu di sini meski secara virtual. Semoga Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian sehat selalu. Saya Maria Ulfa yang akan memandu jalannya seri diskusi hukum siang hari ini tentang penyusunan dan negosiasi kontrak dalam kegiatan usaha pertambangan. Ini merupakan materi yang sangat menarik untuk dibahas karena notabene pertambangan mempunyai karakter usaha yang high invest, high risk, dan juga high teknologi sehingga tak ayal menimbulkan konflik, pertentangan, sengketa baik secara internal maupun eksternal. Maka sebagai langkah preventif adanya sengketa tersebut, diperlukan kepastian hukum. Selaras dengan itu harus ada kontrak dan negosiasi yang baik dalam kegiatan usaha pertambangan. Untuk itu di sini telah hadir dua narasumber yang akan sharing ilmu dan pengalamannya pada kita di siang hari ini. Narasumber pertama Bang Kasful Pulub SMH, yang mana beliau merupakan managing partner di Rasis, dan dalam diskusi ini akan sharing ilmunya terkait dengan teknik negosiasi kontrak dalam kegiatan usaha pertambangan. Selamat siang Bang, dan bagaimana kabarnya Bang? Selamat siang Bang Kasful, apakah sudah terhubung? Selamat siang, alhamdulillah baik. Baik Bang, alhamdulillah siap Bang. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, selain itu juga ada narasumber kedua kita yang akan membahas tentang teknik penyusunan kontrak dalam kegiatan usaha pertambangan, yaitu Bang Sunarto Effendiasa, yang mana beliau merupakan advokat dan konsultan hukum di JLP Law Firm Jakarta. Bang Sunarto, apakah sudah bergabung? siap, selamat siang Maria Ulfa. Bagaimana Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah baik, sehat. Baik. Dalam seri diskusi hukum ini, setelah penyampaian materi dari para narasumber, nantinya akan dibuka 2 sesi tanya jawab, yang dalam satu sesi akan ada 3 penanya, baik melalui
kolom chat atau dapat disampaikan dengan langsung dengan menggunakan fitur raise hand. Lalu akan dilanjutkan dengan closing statement dari masing-masing narasumber dan foto bersama. Baik, Bang, ini nampaknya peserta sudah tidak sabar untuk mendapatkan ilmunya daripada narasumber yang luar biasa ini. Untuk itu kami persilakan kepada Pak Kasmul untuk menyampaikan materinya 30 sampai 45 menit. Untuk itu kami persilakan Bang Kasmul. Terima kasih. Kedengaran ya? Ya, sudah kedengaran, Bang. Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak akan lama sebenarnya untuk sharing ini. Lebih tepatnya sharing karena nanti kita coba bagaimana negosiasi. Semua orang mungkin beda-beda negosiasinya. Mungkin menganggap negosiasinya hal biasa saja. Begitu. Mungkin semua orang bisa karena semua orang sudah bisa melakukan perbincangan dengan beberapa orang gitu. Oke, tidak masalah. Sebenarnya nanti dikulik lebih lanjutnya ya. Kita kulik, coba kita lihat bagaimana negosiasi dengan dalam kontrak itu bagaimana sih? Apakah sepenting itu? Gitu. Next. Oke. Sedikit saya tidak akan mengurai semuanya di slide. Sedikit kita akan mulai begini. Sebenarnya negosiasi itu kan kita dengan kontrak itu tidak ada dasar hukum yang resmi mengenai apakah negosiasi itu bagaimana caranya dan lain sebagainya. Tetapi saat ini antara kontrak dengan negosiasi adalah dua hal yang berhubungan erat. Gitu. Negosiasi merupakan metode alternatif penyelesaian sengketa yang dimana kedua belah pihak mampu untuk menemukan sebuah kesepakatan. Ini salah satunya. Salah satunya ini next ataupun bisa disebut sebelum ataupun sesudahnya. Kemudian slide berikutnya, nah ini yang harus kita selesaikan. Dalam kontrak itu ada dua kehendak, dua atau tiga dan seterusnya. Dua kehendak atau dua kepentingan. Bagaimana untuk menyelesaikannya, menyatukannya? Nah, disitulah poin negosiasi. Gitu. Negosiasi itu berada dalam hal itu. Anda sebagai negosiator ataupun Anda sebagai pihak yang berkepentingan pasti mempunyai kehendak atau kepentingan bagaimana kita menyatukannya, kita satukan dengan negosiasi yang bagaimana yang kita laksanakan, gitu. Kemudian next, di situ jadi kita melihat bahwasan negosiasi itu bukan sekedar perbincangan biasa, tapi kita bisa sebut negosiasi merupakan sebuah seni, gitu. Seni yang bagaimana? Seni agar nantinya kontrak yang disusun merupakan kontrak yang baik. Ada kalanya ketika orang menyusun sebuah kontrak, ingin melakukan kerjasama dalam pertambangan, menyusun sebuah kontrak, oke, kita sudah ada kontrak, kita yakin nanti kontraknya bisa kita laksanakan. Walaupun ada salah satu pihak yang cedera janji, nanti yang penting sudah ada kontraknya. Yang jadi permasalahan adalah apakah kontraknya sudah bisa mengcover keseluruhan atau belum. Begitu. Ketika kontraknya belum mengcover keseluruhan, nah, permasalahan-permasalahan yang terjadi setelahnya, khususnya dalam usaha pertambangan usaha yang banyak sekali membutuhkan kontrak-kontrak baik, kontrak dengan pemerintah, swasta, dan sebagainya. Untuk jenis-jenis kontraknya mungkin, kontraknya nanti silahkan dibahas di lain waktu ataupun dibahas oleh Mas Sunarto nanti. Kontraknya itu macam-macam, tapi semuanya itu membutuhkan negosiasi. Salah satu contoh, kita memakai seni dengan berbeda-beda pula. Kita negosiasi dalam usaha pertambangan. Usaha pertambangan ini lingkupnya banyak nantinya. Usaha pertambangan negosiasi kontrak dengan karyawan misalnya. Itu salah satu negosiasi juga. Karyawan punya kehendak, bukan hanya kita. Misal, atau kita sebagai pihak konsultan hukum misalnya, ingin menawarkan kontrak kepada usaha pertambangan misalnya. Kita juga bagaimana sih? Apa yang harus kita tawarkan? Influence yang seperti apa yang harus kita berikan begitu. Maka ini sebuah seni, bukan hanya sekedar berbicara dan sebagainya, ide-ide, materi muatan dan sebagainya. Tetapi seni inilah yang memunculkan sebuah kontrak yang akhirnya hasil dari sebuah seni begitu. Next. Kemudian, nah ini mungkin beberapa poin saja good negotiation. Apa yang harus kita lakukan? Nanti kita sangkut pautkan dengan kegiatan usaha pertambangan itu sendiri. Good negotiation. Yang pertama, pasti output kita adalah menghasilkan sebuah kesepakatan. Yang kedua, menghasilkan keputusan saling menguntungkan begitu.
Kalau ada yang diuntungkan salah satu pihak, ya, kalau ada yang diuntungkan salah satu pihak, maka ini belum bisa dianggap sebagai negosiasi yang baik, begitu. Dan kesepakatan pun bukan kesepakatan yang dipaksakan kalau dibilang untuk negosiasi yang baik. Yang ketiga, prioritas kepentingan bersama. Nah, yang tadi kita kembalikan ke yang tadi, ini ada dua kehendak, bukan hanya satu kehendak. Kalau satu kehendak, ataupun Anda memaksa sebuah kontrak itu, kontrak dipaksakan kepada orang dengan posisi yang tidak equal, nah, ini bukan good negotiation, ataupun nanti itu bukan prioritas bersama yang akan dipentingkan. Yang terakhir sama, mencari penyelesaian. Jadi semua lingkup ini sudah dibawa terlebih dahulu dalam negosiasi. Jangan kita membawa hasil sendiri. Jadi saya mau yang poin seperti ini, mau bagaimanapun hasilnya nanti saya harus yang seperti ini jadinya. Gitu. Itu bukan dinamakan negosiasi. Gitu. Kalau memang mau bermasalah silakan, banyak penyelesaian masalah lainnya. Nah ini kita negosiasi ini ada satu hal untuk menyelesaikan masalah, ada satu hal untuk menanggulangi sebuah masalah agar tidak terjadi berikutnya. Dalam hukum lebih enak sebenarnya sedia payung sebelum hujan. Kita jangan sampai masalah ini terjadi, tapi kita tutup dulu masalahnya agar tidak terjadi di kemudian hari. Di draft dalam sebuah kontrak ataupun dibuat menjadi perjanjian kontrak antara pihak A dengan pihak B dengan negosiasi yang baik dan utuh. Akhirnya menjadikan sebuah kontrak itu dasar perjanjian masing-masing pihak itu yang mengikat dan baik, begitu. Next berikutnya. Nah, kalau memang ingin menjadi negosiator, ini poin posisi di negosiator. Yang pertama, jadi kita silakan kalau memang kita di posisi yang sebagai negosiator, oke, kita minta silakan pihak lawan ataupun pihak lain untuk apa keinginannya, minta keinginannya. Misalnya kita kerjasama antara satu usaha pertambangan dengan usaha pertambangan lainnya, ataupun saya sebagai lawyer misalnya, biasanya kami mintakan, Anda ingin menjadikan kami ataupun Anda ingin meminta kami menjadi lawyer Anda, gitu. Silakan, apa kepentingan Anda? Apa keinginan? Nanti baru saya coba sebutkan, gitu. Atau mungkin Anda di posisi yang terbalik. Anda mau jadi usaha bekerja sama dengan kami. Apa kepentingan Anda? Apa kemauan Anda? Silakan kita tabulasi semuanya. Kemudian saya sebutkan keinginan kami seperti ini. Jadi kita coba seimbangkan, begitu. Nah, kita selesaikan baru masing-masing. Nanti dalam sebuah kontrak baru kita selesaikan. Poinnya begini berarti. Yang pertama, kita ngelihat mengenai ruang lingkup. Jangan menggunakan ruang lingkup yang sangat luas misalnya. Ruang lingkupnya adalah A, usaha pertambangan, kerjasama dalam segala bentuk usaha pertambangan ini terlalu umum, begitu. Ketika muncul masalah nantinya ataupun yang belum detail seperti ini kita kesampingkan terlebih dahulu. Next, nomor 2 itu kita mulai aja dengan yang mudah. Karena kita yang mudah itu yang pertama, karena negosiasi diusahakan nanti di poin beberapa itu diusahakan jangan kita selesaikan dalam 1 hari atau sekali pertemuan. Kalau bisa alhamdulillah. Kenapa? Makanya kita mulai dengan poin-poin yang termudah terlebih dahulu. Karena kita langsung 1 tahun kerjasama kita atau kontrak ini 1 tahun antara usaha pertambangan dengan usaha pertambangan lainnya misalnya, atau dengan pemerintah. 1 tahun. Ini kan poin yang mudah. Yang akan didiskusikan, 1 tahun karena memang dalam peraturan mungkin setahun bisanya. 1 tahun, akhirnya kita bentuk 1 tahun, kita langsung disepakati dalam negosiasi. Nanti akan disusun dalam kontrak kemudian jangan Anda berikan argumentasi yang nanti seperti ini, nantinya berandai-andai dalam memberikan argumentasi. Silakan kalau misalnya tidak bisa, kalau misalnya jangka waktunya 1 tahun tidak bisa, karena nantinya dalam 1 tahun kami akan melaksanakan ini berandai-andai, begitu. Nanti berikan argumentasi yang lagi, tidak bisa 1 tahun, karena dalam mapping usaha kami ataupun dalam mapping kantor kami adalah ada kegiatan A dengan B, kemudian dalam tahun kedua, dalam setengah tahun pertama itu kita kerjasama, dalam setengah tahun yang kedua belum tentu kita bisa. Karena kami ada kontrak berikutnya dengan A, B, C, dan sebagainya. Argumentasinya logis. Kemudian, yang paling penting memang, Anda datang sebagai negosiator, ataupun Anda ingin bernegosiasi untuk sebuah kontrak, tapi Anda tidak tahu mengenai apa yang akan dibahas. Yang akan dibahas dalam kontrak, bukan materi muatan kita. Ruang lingkup kita adalah contoh jasa konsultasi hukum. Sebagai lawyer misalnya, dalam usaha pertambangan. Ini aja. Kemudian, poin berikutnya banyak. Itu apa aja sih? Usaha pertambangan apa saja?
yang mana, yang hulu, yang hilir mungkin, yang bagaimana yang diselesaikan atau penyelesaian masalah, atau pembahasan dokumen-dokumen, legal audit, perpajakan atau apanya begitu. Ternyata dia minta yang perpajakan, tapi Anda tidak paham. Kalau kapasitasnya Anda tidak sampai di sana misalnya. Yang kemudian kita membahas tentang usaha pertambangan di poin-poin berikutnya dalam kontrak. Misalnya, ini penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah bagaimana? Kekeluargaan. Misalnya, ini langsung nanti kita sebutkan dalam materi muatan di kontrak. Penyelesaian masalah kita kekeluargaan, nanti kita ke arbitrase misalnya. Nanti kita kasih waktu tempo penyelesaian masalah itu. Tapi Anda tidak paham ternyata. Pemahamannya adalah arbitrase itu sebenarnya temponya berapa lama. Ataupun kita butuh nanti kita panggilkan mediasi. Mediasi yang ditunjuk oleh pengadilan. Kenapa tidak menunjuk sendiri? Ini kan materi-materi yang sebenarnya harus dikuasai sebelum kita hadir dalam negosiasi begitu. Kemudian, ini mungkin bisa lebih fleksibel, nomor terakhir bisa lebih fleksibel, tetapi ini hanya saran. Karena berpikir ulang itu lebih baik. Tidak terburu-buru menyelesaikan negosiasi. Silahkan bahas ulang negosiasi, kemudian pertemuan berikutnya kita bisa apakah mungkin pertemuan pertama membahas poin per poin yang akan dinegosiasikan, kemudian pertemuan berikutnya kita sudah selesai, ayo kita sepakati, jadi kesepakatan. Kemudian penandatangan kontrak dan lain sebagainya. Nah, poin-poin kontrak itu yang juga mungkin bisa ditempokan di berikutnya. Begitu, dan mungkin hari ini adalah negosiasi, kita materi muatan dari kontrak di usaha pertambangan itu apa. Kemudian hari berikutnya penyepakatan, kita sudah pelajari lebih lanjut lagi dan kita coba cari analisa-analisa berikutnya, apakah yang sudah kita sepakati, yang sudah kita bahas kemarin bisa kita jalankan atau tidak, baru kita kemudian penandatanganan kesepakatan dan sebagainya di hari berikutnya bisa begitu. Atau kalau memang masih kurang, silakan lanjutkan negosiasinya begitu. Itu sebenarnya beberapa poin-poin mengenai negosiasi. Dalam teknik negosiasi ada beberapa teknik sebenarnya secara literatur, tetapi yang bisa di-sharing kemudian yang bisa dipraktikkan secara mudah. Memang beberapa hal yang saya jabarkan di sini mungkin sharing dari saya saja. Ini lebih gampang dilaksanakan. Khusus memang kami di kantor juga segala sesuatu yang ingin kami kerjakan kami memakai kontrak. Kami memakai kontrak, dan memang kontrak satu sisi memang ada pihak A misalnya yang sudah punya draftnya tersendiri. Gitu. Silakan yang pihak B yang mungkin belum punya draft tersendiri, silakan itu akan mengkaji lebih dalam. Begitu. Itu poin nomor 5, itu penting sekali dengan negosiator dan sebagainya. Kemampuan komunikasi, kemampuan influence-nya bagaimana, itu penting dalam hal negosiasi dan sebagainya. Untuk lebih dalamnya mengenai dasar-dasar hukum dalam dalam usaha pertambangan, kemudian hukum pertambangan, mineral dan batubara misalnya, itu harus dikuasai juga. Terlebih umum lagi adalah mengenai tentang usaha pertambangan. Mungkin saya tidak terlalu banyak, mungkin untuk pembukaan dari saya, dari prolog dan lain sebagainya dari situ. Nanti kalau saya lihat di acaranya nanti ada dari teknik penyusunan kontrak, nanti akan diisi di sana. Mungkin moderator saya cukup sekian. Terima kasih.